Ya Allah! Allahu Akbar! Lundar! Ibadah! 50 rumah di Jorong Lundar, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman rusak berat akibat dilanda banjir bandang. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Lundar yang disebabkan oleh curah hujan tinggi yang mengguyur sejak siang hingga sore kemarin. Untuk akses ke lokasi hingga malam tadi masih belum bisa dijangkau karena jembatan penghubung tertutup batang kayu yang terbawa banjir dan jalan yang masih digenangi air dengan ketinggian hingga 1 meter. Beberapa akses ke kampung tersebut bahkan putus total akibat longsor. Tidak ada korban luka dan korban jiwa pada peristiwa ini, namun warga berharap segera dilakukan evakuasi dan bantuan dari dinas terkait maupun pemerintah setempat. Dan satu unit pasar kena serta unsur terkait sudah menangani, terutama sekali untuk fasilitas umum di jalan sudah kita pastikan dengan alat dari PP1 kita, dari dinas PUPR. Jadi nanti kita lanjutkan dengan guru nanti dengan instansi terkait. Sementara warga yang terdampak banjir bandang sudah mengungsi ke rumah kerabat atau warga lain yang tidak terdampak. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di pintu masuk rumah susun Boeing, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi tawuran tersebut terekam CCTV rusun. Dengan batu, botol minuman, dan kayu, para remaja ini saling serang. Demi menjatuhkan lawannya, beberapa di antaranya bahkan nekat membawa senjata tajam. Belum jelas penyebab tawuran tersebut, namun aksi saling serang tersebut membuat para penghuni rusun dan warga sekitar ketakutan. Petugas keamanan yang ada di dalam pos jaga tidak mampu berbuat apa-apa karena banyaknya pelaku tawuran yang terlibat. Kita sebagai pengurus PPRS nih, kita nggak tahu tiba-tiba nih petugas kita tiba-tiba laporan ke saya bahwa ada kejadian keributan, tawuran gitu anak-anak. Nah ini penjaga pos, kebetulan dia yang jaga pos, tunggal nih jaga posnya. Diserang, mereka juga kebingungan, dia juga kebingungan, akhirnya laporan. Pada kerusuhan itu mendadakan. Nongol dari kanan, nongol dari kiri, nongol dari dalam mereka nih. Aksi tawuran akhirnya berhasil dibubarkan setelah aparat kepolisian tiba di lokasi. Cinta segitiga melatar belakangi pembunuhan keji seorang pemuda yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di sebuah pemakaman di Jakarta. Sakit hati, tidak terima pasangan sejenisnya direbut. Seorang wanita menyewa orang untuk menghabisi nyawa korban yang juga chef restoran. Pemirsa, selain kasus pembunuhan karena cinta segitiga selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Lovia Nadia. Diduga terkena percikan api dari pembakaran sampah, gudang penyimpanan BBM di Kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Kebakaran meluas dan mengakibatkan 7 rumah warga ikut terbakar. Warga Jalan Ilenggang Nangka, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dikejutkan dengan kebakaran yang melanda gudang bahan bakar minyak. Sejumlah ledakan terjadi saat api melahap bangunan. Dahsyatnya kebakaran bahkan menyebabkan 7 rumah warga yang berada di sekitar lokasi ikut terbakar. 3 mobil warga juga hangus dilalap api. Panik dan kaget, seorang warga pun jatuh pingsan. Ia terpukul melihat rumahnya ludes dilalap api. Ada 1 gudang dan beberapa rumah, lebih kurang 6 atau 7 rumah yang mengalami kebakaran dari mulai kerusakan ringan, sedang, dan berat. Jadi saat ini masih berlangsung pemadaman oleh petugas Dinas Kebakaran Kota Medan. 15 mobil pemadam diturunkan untuk mengatasi kebakaran. Setelah 3 jam, api berhasil dipadamkan. Api diduga dipicu percikan dari pembakaran sampah yang menyambar tangki di gudang BBM.
Akibat kebakaran, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani jajaran Polsek Medan Labuhan. Sesosok jasad wanita ditemukan mengambang di selokan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Diduga jasad ini merupakan korban pembunuhan karena sesaat sebelum kejadian, warga melihat ada mobil yang berhenti di lokasi penemuan. Warga Jalan Pelaita Barat, Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah gempar dengan penemuan jasad wanita mengambang di selokan. Awalnya, korban yang belum diketahui identitasnya tersebut ditemukan warga yang hendak memancing. Lokasi penemuan jasad jauh dari permukiman yang hanya sering didatangi warga yang hendak memancing. Malam sebelum penemuan, warga mengaku melihat ada mobil yang bolak-balik dan berhenti di lokasi. Tengah malam. Sekitar jam 2 atau jam 12 saya kurang tahu lah. Ada terlihat orangnya nggak Pak di mobil itu? Ya dari jauh sini ada sekitar mungkin ada orang jalan di sekitar mobil itu ada. Cuma saya nggak tahu apa itu orang mancing karena sini kan lokasi orang mancing banyak sekali. Iya. Saat ini, jasad wanita yang diduga korban pembunuhan ini berada di kamar jenazah RSUD Dr. Murjadi Sampit untuk diotopsi guna mengetahui penyebab kematian. Sementara kasusnya masih diselidiki Polres Kota Waringin Timur yang juga menantikan dengan laporan dari warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Misteri pembunuhan seorang chef yang jasadnya ditemukan di TPU Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan terungkap. Dalang pembunuhan merupakan seorang wanita yang menyewa pembunuh bayaran karena sakit hati pasangan sejenisnya direbut korban. Tim Gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan dan Resma Polda Metro Jaya meringkus 3 pelaku pembunuhan pemuda bernama Vicky Firlana yang jasadnya ditemukan di TPU Kober, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tersangka wanita bernama Leli Mawali menjadi dalang pembunuhan dengan menyewa 2 tersangka lainnya untuk menghabisi korban. Keduanya diupah uang tunai 1 juta rupiah. Tersangka Leli Mawali mengaku cemburu dan sakit hati lantaran korban merebut pasangan sejenisnya. Bahwa pelaku utama, yaitu saudari LM, ini diduga memiliki kelainan seksual, yaitu yang bersangkutan seorang lesbi, kemudian cemburu terhadap korban FF karena korban FF menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN, yang mana pelaku LM ini memiliki hubungan spesial atau khusus dengan saksi HN yang sudah berlangsung cukup lama, pengakuannya 9 tahun. Selain itu, motif kedua dari pembunuhan ini adalah tersangka Leli kesal karena korban pernah meminjam motornya namun dikembalikan dalam kondisi rusak. Telah meminjam motornya, kemudian setelah dikembalikan motor tersebut dalam keadaan rusak dan juga STNK tidak ada karena ditilang dalam perjalanannya di jalan raya. Sehingga pelaku LM menganggap korban FF ini tidak bertanggung jawab. Ketiga tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Akibat perbuatan kejinya, ketiganya dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Vicky Firlana yang juga chef sebuah restoran ditemukan tewas dengan luka tusuk di perut di kawasan tempat pemakaman umum Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Sejumlah barang seperti ponsel dan motor korban raib. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan yang mengaku tidak mengenal korban dan hanya disuruh orang lain dengan imbalan uang. Cinta segitiga berujung pembunuhan juga pernah terjadi di Bangkalan, Jawa Timur, Desember 2021 lalu. Kedapatan bersama istri orang dalam kamar kosnya. Seorang pemuda dibunuh suami dari wanita yang menemaninya. Pelaku mengaku terbakar cemburu dan menuduh korban adalah selingkuhan istri sirinya.
Pria ini ditangkap lantaran membunuh seorang pemuda di salah satu kamar kos di Tonjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku berusia 23 tahun ini sebelumnya mendapati istrinya berada dalam kamar kos korban. Pelaku yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas, lalu kabur dengan mengajak istrinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti satu senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya korban. Kepada polisi, pelaku mengaku cemburu dan menuduh korban berselingkuh dengan istri sirinya. Melihat di Facebooknya itu, dia sering berkomunikasi sama dia. Maksudnya WS, si perempuan itu, apa hubungannya sama yang perempuan itu? Oh, dia kan istri saya, Pak. Iya, Pak. Pelaku IG dengan WS itu statusnya suami istri siri, jadi tidak dilengkapi dengan buku nikah. Motif pembunuhannya? Motif pembunuhannya karena cemburu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bangkalan. Dirinya dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Jalan RA Kartini Kraton, Bangkalan gempar mendapati FC tewas bersimpah darah di depan kamar kosnya. Warga mengetahui terjadi keributan dan perkelahian di kamar korban karena ada wanita yang digerebek suaminya. Bercak darah korban yang dianiaya dengan senjata tajam terdapat di kamar hingga di teras kos. Di Gianyar, Bali, rekonstruksi kasus pembunuhan pria diduga selingkuhan istri digelar di dua lokasi. Rekonstruksi yang memperagakan 35 adegan untuk menguji keterangan pelaku maupun saksi-saksi. Petugas mengawal ketat pelaku pembunuhan terhadap pria diduga selingkuhan istrinya saat akan menjalani rekonstruksi yang digelar polisi dari Polsek Sukawati. Dalam rekonstruksi, terungkap awal kejadian kasus yang menjerat pelaku bernama Nengah Wanta. Awalnya pelaku mendatangi konter milik istrinya, Kadek Setiawati, di Jalan Pasekan Batu Bulan, Gianyar. Sesampainya di konter, pelaku sempat memanggil pria yang diduga selingkuhan istrinya. Usai bertemu, pelaku pulang mengambil senjata tajam lalu kembali datang dan menganiaya Jupriyadi, pria diduga selingkuhan istrinya hingga meninggal dunia. Pelaku pun menganiaya istrinya dengan senjata tajam sebanyak 30 kali. Ada 28 adegan yang diperagakan di lokasi penganiayaan. Rekonstruksi berlanjut di rumah pelaku dengan memperagakan 7 adegan. Korban Kadek Setiawati, yakni istri pelaku, tidak dihadirkan dalam rekonstruksi. Saat ini kondisi korban berangsur membaik setelah dianiaya suaminya. Tersangka yang menentukan apakah benar si tersangka inilah yang pelakunya. Kemudian adegannya ada 35 adegan, 28 ada di sini di TKP pokok, 7 lagi adegan ada di rumah tersangka. Kadek Setiawati, 30 tahun, sempat mendapat perawatan di rumah sakit akibat dianiaya suaminya di Jalan Pasekan Batu Bulan, Gianyar. Korban dianiaya suaminya karena pelaku cemburu dan emosi, istrinya diduga selingkuh dengan Jupriyadi. Korban Jupriyadi juga dianiaya dan meninggal dunia akibat luka cukup parah di tubuhnya. Keluarga Jupriyadi berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Gangguan jiwa yang diidapnya kambuh, seorang ibu di Barito Utara, Kalimantan Tengah menganiaya anak kandungnya hingga tewas menggunakan senjata tajam. Jasad korban yang dibuang ke Sungai Barito dievakuasi warga. Warga Kelurahan Lahi 2, Kecamatan Lahi, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, gempar mengetahui Afifah Fathia, bocah 2,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya. Warga mendapati pelaku membuang jasad anaknya di Sungai Barito yang berjarak 50 meter dari rumahnya. Korban dibunuh saat tinggal hanya berdua dengan pelaku karena ayahnya pergi bekerja. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas di rumahnya. Di jasad korban ditemukan luka sayatan senjata tajam di leher. Dia membongkar kandang kuburan dari awal. Setelah itu dia membawa parang, bawa linggis, jadi kita nggak berani merapat gitu. Setelah itu
langsung kita ke kantor polisi, lapor bahwa ada semacam gitu. Usai kejadian, pelaku langsung dievakuasi ke Polsek Lahe untuk menghindari amukan warga. Pelaku diketahui memiliki riwayat gangguan jiwa sejak 2019 yang diduga kambuh hingga tega membunuh anak kandungnya. Tadi sekitar pukul 9.30, yang bersangkutan atau tersangka diduga memiliki riwayat kelainan jiwa. Ya, jadi untuk keterangan lebih lanjut sudah kita koordinasikan dengan dokter setempat, dan memang yang bersangkutan ada riwayat memiliki gangguan dari tahun 2019. Pembunuhan anak kandung ini masih dalam proses penyidikan. Polisi akan memeriksa kembali kejiwaan pelaku untuk memastikan kondisi kejiwaan saat pembunuhan terjadi. Bocah perempuan berusia 6 tahun di Jember, Jawa Timur tewas dengan luka di kepala. Polisi menetapkan ibu kandung korban sebagai tersangka dengan motif korban dianggap terlalu nakal dan sering buang air di celana. Warga desa Jamintoro, Kecamatan Sumber Baru, Jember, Jawa Timur gempar dengan kabar kematian bocah 6 tahun Reva Saputri. Menurut warga yang ikut mengevakuasi jasad Reva, pada tubuh anak perempuan itu terdapat lebam. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi untuk autopsi. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluh sesak nafas dan mual. Dugaan penganiayaan pun mencuat karena beberapa bulan lalu guru sekolah korban melihat sejumlah memar di tubuh Reva. Dari penyelidikan aparat Polres Jember bersama Polsek Sumber Baru, kematian siswi kelas 1 SD itu dianggap tidak wajar. Hasil autopsi juga menyatakan ada 4 titik lebam di kepala korban serta pembengkakan dan pendarahan otak. Pasca pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menetapkan ibu korban, Iva Rustiana, sebagai penyebab kematian anaknya. Kepada polisi, wanita 27 tahun itu mengaku kesal dengan kenakalan anaknya dan juga perbuatan korban yang sering buang air besar di celana. Menurut polisi, tindakan kekerasan yang dilakukan tersangka berlangsung sejak Oktober tahun lalu. Jadi memang sudah mulai 29 Oktober sudah kita mediasi ini, dari pihak guru yang menemukan lebam-lebam di bagian tubuhnya, dan saat itu memang dia ada mediasi dan dia buat pernyataan tidak akan melakukan lagi penganiayaan kepada anaknya. Dan kemudian dalam beberapa hari ini ternyata ibu ini melakukan lagi sehingga meninggalnya anak. Alasan penganiayaan? Karena merasa jengkel aja. Jadi merasa jengkel kepada si anak, apabila dia buangnya besar, dia nggak ngomong sama ibunya. Tersangka juga menjalani pemeriksaan oleh psikiater untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Sementara atas perbuatan yang menyebabkan anaknya meninggal, Iva Rustiana dijerat pasal perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang pimpinan pondok pesantren di Sumatera Utara ditangkap karena tega mencabuli beberapa santrinya. Sesaat lagi di Realita.